lagi sedih nih guys. Tahu nggak kenapa aku lagi sedih? Aku udah cantik kan tapi ya, pakai topi, pakai kacamata. Sebenarnya aku nih loh mau pergi liburan, aku nih mau ke pantai. Tapi karena corona ini nggak jadi deh. Adik-adik yang di rumah ada yang punya rencana liburan nggak akhir tahun nanti? Ada ya? Ada yang angkat tangan ya? Iya, sama aku juga loh punya rencana liburan. Tapi batal, cancel semuanya. Kenapa? Ya karena ada corona. Aku sedih banget. Padahal aku udah nih siapin topi, kacamata. Kan aku mau ke pantai nih teman-teman. Ya, supaya nggak kepanasan. Sedih aku nih, nggak jadi pergi, batal. Hai. Halo kak. Wih, kok bagus ini. Iya. Baru beli ya? Baru beli aku. Kenapa sih kamu kok kelihatan sedih? Iya, aku tuh loh sedih soalnya aku nggak jadi pergi liburan kak. Mau kemana emangnya? Mau ke Amerika? Enggak sih kak, mau ke pantai aja. Ke pantai tuh. Iya. Udah nggak usah sedih. Sebentar lagi doakan aja biar coronanya, virusnya itu hilang semua. Kita bisa berpergian bersama ke pantai. Iya, kan nggak usah ke pantai, ke luar negeri atau ke kota lain. Wah, pasti menyenangkan. Pokoknya kalau kamu mau pergi-pergi, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Tahu nggak apa itu? Pakai masker. Terus cuci tangan. terus Jaga jarak. Iya. Nah, kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Yang sabar, pasti semuanya akan berlalu. Siap kak. Ya, nah daripada kamu sedih, kita mau memuji Tuhan, kita mau ikut sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Oke kak, Tas siap. dulu. Oke. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya adik? Iya, kabarnya baik, luar biasa ya. Kak Yuke dan juga kakak-kakak sekolah minggu berharap kita semua sehat-sehat ya. Nah, Kak Yuke udah gak sedih lagi nih ya. Kak Yuke sudah bersukacita dan sekarang mau berbagi sukacita bersama dengan adik-adik semuanya ya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita semua bangkit berdiri ya. Papa Mama juga boleh ikutan bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bergerak bersama-sama bagi Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You might move, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Sekali lagi, na 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 na. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make my move, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na, semuanya. Na 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 na. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You must make move, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Every step I take, I'm taking you.
You are my way, Jesus, every breath that I'm breathing in. Wave of mercy, wave of grace, everywhere I look, I see your face. Love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Oke, kita akan bersama-sama berdoa. Kita menyerahkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk, kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setiap kita diciptakan Tuhan berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap kita ini unik ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau bersama-sama menggunakan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ya, tubuh kita ini kita mau persembahkan bagi Tuhan. Kita mau menyanyi bagi Tuhan karena kita memiliki Yesus yang luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua akan dipakainya, asalkan kau berikan semua hanya bagi Dia. Yesusku, Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan bersemangat. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku, Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita dan kita mau nyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak pemenang, anak-anak yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, kita mau menjadi anak-anak yang berani melawan iblis ya. Dan juga hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita ya adik-adik ya. Yuk kita mau sama-sama menyiapkan hati kita nyanyikan pujian ini. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
nyanyi sekali lagi ya adik-adik ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri bagai pemenang. Aku berani tampil beda, ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali kita katakan, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik dan sehat bukan? Wah, Bu Lukas senang sekali kalau kalian semua dalam keadaan baik. Bu Lukas juga dalam keadaan baik dan sehat loh. Saya sapa juga untuk papa mama yang mendampingi. Selamat pagi. Terima kasih untuk papa mama yang sudah setia mendampingi anak-anaknya untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik semua, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca Alkitab kita. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-13, ayat 6. Demikian firman Tuhan hari ini. Lalu berkatalah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Lukas kasih tahu, Bu Lukas hari ini senang sekali. Kenapa senang? Karena Bu Lukas tidak sendirian di sini. Bu Lukas ditemani dengan teman-teman kalian. Siapa mereka? Kita panggil yuk. Ayo teman-teman Bu Lukas, semuanya datang ke sini. Tuh loh teman-teman yang di rumah pengen kenalan. Halo adik-adik yang ada di rumah. Ini loh teman-teman kita yang saat ini bersama-sama dengan Bu Lukas. Siapa mereka? Pengen tahu dan pengen kenal bukan? Ayo kita kenalan ya. Oke, kamu yang pakai baju biru. Ayo kenalan terus kemudian disapa teman-teman yang ada di rumah. Hai, namaku Sasa. Oh, namanya Sasa adik-adik. Wah, Sasa pakai baju biru cantik. Terima kasih. Namanya, inget ya, Sasa. Nah, sekarang kita kenalan yang pakai baju merah. Ayo kamu yang pakai baju merah, kenalan dan disapa adik-adik yang ada di rumah. Halo, selamat pagi semuanya.
Keke adik-adik. Ingat-ingat lo ya, jangan lupa yang pakai baju biru namanya Sasa. Dan yang pakai baju merah namanya Keke. Nah, adik-adik, sekarang Bu Lukas mau tanya kepada teman-teman yang ada di sini. Kan kita sudah lama nggak bertemu, nggak berjumpa karena masa pandemi. Kita ibadahnya di rumah. Tapi Bu Lukas mau tanya, khususnya kepada Sasa. Sasa, kamu kan sudah lama nggak beribadah di gereja, ibadahnya di rumah. Ya. Tapi Bu Lukas mau tanya, masih ingat nggak siapa nama-nama hamba Tuhan yang ada di GP Kris Malang? Ayo dipikir-pikir dulu, diinget-inget. Tahu nggak? Tahu lah. Tahu, coba disebutkan. Ada Pak Lukas. Pak Lukas. Ada Bu Rus. Ada Bu Rus. Ada Pak Filipus. Ada Pak Filipus. Ada Bu Sih. Bu Sih. Terus ada Siapa lagi ayo? yang Siapa? pintar main musik tuh siapa ya? Yang main Lupa musik, aku. yang pintar-pintar main keyboard itu ya? Siapa ya? Ayo diingat-ingat. Kak X kalau nggak salah. Oh iya, Kak X panjangnya X1 iya, betul, Ya, betul kan? Ada lagi nggak? Ada Kak Nuris. Kak Nuris. Ya, ada satu lagi loh yang baru dikenalin itu. Siapa ya? ayo? Yang belakangnya Lin itu ya? Oh, Lin, Huruf ya? depannya siapa ayo? Kak Merlin ya? Iya Kak Merlin, pinter sekali Sasa, hebat. Tepuk tangan buat Sasa. Karena ingat nama-nama hamba Tuhan yang ada di GP Kris Malang. Adik-adik di rumah juga pasti ingat nama-nama hamba Tuhan di GP Kris Malang, iya kan? Nah, sekarang Bu Lukas mau tanya dengan yang pakai baju merah, Keke. Nah, Ke, kamu kan juga sudah lama nggak ibadah sekolah minggu di gereja, ibadahnya di rumah. Tapi Bu Lukas mau tanya, masih ingat nggak siapa nama-nama guru sekolah minggunya di GP Kris Malang? Ingat nggak? Masih dong Bu, ingat. Dari kelas kecil sampai kelas besar, ingat? Iya dong. Wah, hebat. Coba sekarang disebutkan dari yang paling kecil, kelas kecil siapa? Ayo. Yang kelas kecil itu ada Bu Risa sama Kak Yuka. Oh, kelas kecil, kelas balita, ada Kak Risa dan Kak Yuke. Terus kemudian kelas atasnya, kelas balita? Balita itu ada Bu Puni sama Kak Yela. Bu Puni sama Kak Yela, kelas balita. Sekarang kelas atasnya kelas apa, yo? Kasih. Kelas kasih, gurunya siapa? Ada Bu Teri sama Bu Yanti. Bu Teri dan Bu Yanti, kelas kasih. Kemudian kelas atasnya lagi, ayo, masih inget nggak? Ingat dong. Siapa, ayo? Murah Hati. Murah Hati. Siapa gurunya? Ada Pak Ade sama Bu Si. Ada Pak Ade sama Bu Sih, kelas Murah Hati. Nah, sekarang kelas yang paling tinggi sendiri. Kelas apa? Sabar. Kelas Sabar. Gurunya siapa? Ayo. Pak Mulyadi sama Ibu Titi. Pak Mulyadi dengan Bu Titis. Wah, tepuk tangan lagi untuk Keke. Ternyata Keke juga ingat siapa guru-guru sekolah minggunya di GP Kris Malang. Nah, adik-adik yang di rumah pasti juga nggak kalah dengan Keke dan Sasa. Pasti kalian semua juga ingat siapa gurunya dan juga siapa nama hamba Tuhannya yang ada di GP Kris Malang. Nah, adik-adik, mungkin kalian tanya, yang adik-adik di sini juga tanya, Bu Lukas kenapa sih kok tanya-tanya soal hamba Tuhan, soal guru sekolah minggu? Sengaja Bu Lukas tanya-tanya hal ini karena Bu Lukas ingin tahu apakah kalian ingat semua yang melayani di GP Kris Malang. Dan Bu Lukas bersyukur karena kalian ternyata semuanya ingat hamba-hamba Tuhan dan guru-guru sekolah minggu di GP Kris Malang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Bu Lukas bercerita juga tentang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan dan juga guru-guru sekolah minggu di GP Kris Malang. Siapa mereka? Dengarkan baik-baik cerita hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, Bu Lukas mau cerita ini tentang seorang raja
Tahu nggak raja itu? Wah, raja itu adalah seorang pemimpin suatu negeri. Nah, waktu itu ada seorang raja, namanya, coba kalian perhatikan baik-baik, Yerobeam. Siapa coba? Kurang keras, Bu Lukas nggak dengar. Pinter, iya, namanya Yerobeam. Dia itu adalah raja Israel. Tapi sayang adik-adik, Yerobeam ini bukan raja yang baik, justru raja yang tidak baik. Kenapa kok Bu Lukas katakan raja Yerobeam raja yang tidak baik? Karena suatu hari raja Yerobeam ini membuat patung. Tahu kan kalian patung? Ya, biasanya dari apa dibuatnya patung? Wah, ada yang jawab dari kayu. Wah, pinter. Ada yang jawab dari batu. Ya, pinter. Tapi Yerobeam ini membuat patungnya dari emas. Dia membuat patung lembu emas. Untuk apa adik-adik patungnya? Untuk hiasan di rumah? Wah, enggak. Patungnya untuk apa ini? Disembah. Wah, boleh nggak menyembah patung? Tidak boleh. Yang disembah adalah Tuhan. Tidak boleh menyembah patung. Tapi Yerobeam ini menyembah patung. Makanya Tuhan marah. Tidak boleh menyembah patung. Dan apalagi Yerobeam membuat patung ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk menyembah patung yang sudah dibuatnya, patung lembu emas. Nah, adik-adik, melihat itu, kemudian Tuhan memerintah abdinya, seorang hamba Tuhan, datang kepada Yerobeam. Untuk apa? Untuk mengingatkan Yerobeam bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Nah, ini abdi Tuhan ini ya, hamba Tuhan ini kemudian datang kepada Yerobeam. Wah, dia berani datang kepada raja. Dan dia katakan kepada Yerobeam bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Tuhan akan menghukummu. Nah, adik-adik, ketika Yerobeam mendengar perkataan hamba Tuhan ini, abdi Allah ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, wah, dia marah. Aku ini loh raja, kok kamu ini siapa? Kok berani-beraninya ngasih tahu ke aku bahwa yang kulakukan gak benar? Wah, dia marah adik-adik. Dikasih tahu yang benar tidak mau, dia marah. Kemudian dia mengangkat tangannya dan berkata, tangkap ini orang. Ya, tangkap dia. Kepada siapa dia bicara? Kepada orang-orang yang membela dia, kepada prajurit-prajuritnya. Tangkap dia. Sambil tangannya mengacung kepada hamba Tuhan ini. Nah, adik-adik, apa hamba Tuhan ini takut? Tidak. Karena yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Justru ketika Yerobeam berkata, tangkap dia, sambil mengacungkan tangannya, pada saat yang sama tiba-tiba, tangannya kejang adik-adik, tidak bisa bergerak lagi, tangannya terus mengacung. Wah, Yerobeam mulai bingung, mulai takut, loh tanganku kok nggak bisa digerakkan. Wah, mulai ditarik-tarik, loh kok nggak bisa. Kemudian dia mulai, tolong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, pada tentara-tentaranya, tolong tanganku nggak bisa balik, bagaimana ini? Nah, tetap saja adik-adik, tangannya tidak bisa kembali. Dan kemudian Yerobeam ini putus asa dan dia berkata kepada hamba Tuhan tadi, kepada abdi Allah tadi, dia katakan, ya abdi Allah, tolong aku, kamu berdoa kepada Allah Israel supaya tanganku ini lo bisa sembuh, tanganku bisa digerakkan lagi. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini, abdi Allah ini? Apakah dia berkata, oh nggak mau, tadi kamu marah-marah sama aku, nggak mau aku? Apakah bilang begitu?
Tidak adik-adik, hamba Tuhan ini kemudian berdoa bagi Yerobeam. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan Yerobeam. Nah adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Apakah Tuhan mengabulkan doa hamba Tuhan ini? Apakah tangan Yerobeam bisa kembali digerakkan? Ternyata adik-adik, Tuhan mendengarkan doa abdi Allah ini. Tangan Yerobeam bisa sembuh. Wah, waktu selesai berdoa, amin, tangannya sembuh. Wah, Yerobeam senang sekali. Hore, tanganku bisa digerak-gerakkan lagi. Yang tadinya cuma begini toh, sekarang sudah bisa digerak-gerakkan. Yerobeam senang sekali, bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah, kemudian Yerobeam ini berkata kepada abdi Allah itu, sekarang kamu ke rumahku. Ya, aku akan kasih hadiah yang banyak sama kamu. Nah adik-adik, apakah hamba Tuhan ini kemudian berkata, iya aku mau menerima hadiahmu yang besar. Raja loh, hadiahnya pasti baik, bagus, luar biasa ya. Tetapi ternyata hamba Tuhan ini, abdi Allah ini berkata, tidak, Tuhan menyuruhku, memerintahku untuk segera pergi dari tempat ini. Kemudian pergilah hamba Tuhan itu meninggalkan Yerobeam. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, melalui cerita firman Tuhan hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, ternyata Tuhan selalu memakai abdi-abdinya, hamba-hambanya untuk selalu menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang belum tahu kebenaran. Seperti hamba Tuhan tadi, abdi Allah tadi, menyampaikan kebenaran kepada Yerobeam. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di GP Kris Malang, yang sudah disebutkan oleh teman-teman kita tadi, ya, sama Keke, sama Sasa, dan juga guru-guru sekolah minggu kita. Semua adalah hamba-hamba Tuhan, abdi-abdi Tuhan. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bersyukur karena melalui mereka kita boleh semakin mengenal kebenaran dan kita boleh semakin bertumbuh di dalam iman. Kemudian yang kedua adik-adik, dari cerita ini kita juga belajar bahwa ternyata Tuhan selalu menjawab doa orang benar. Seperti tadi, abdi Allah tadi berdoa untuk kesembuhan Raja Yerobeam dan sembuh karena Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa hamba Tuhan, abdi Tuhan. Nah adik-adik, kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua adalah abdi Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka doa kita juga pasti dijawab oleh Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang doa, dan doa. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Sekarang Bu Lukas ingin semuanya mempraktekkan. Ingat, doa hamba Tuhan, abdi Tuhan, doa orang yang benar pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita saat ini berdoa. Berdoa untuk siapa Bu Lukas? Berdoa untuk hamba Tuhan, untuk guru sekolah minggu, untuk gereja kita, untuk orang tua kita, untuk studi kita, untuk bangsa dan negara kita, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, jangan pernah berkata, wah doaku nggak dijawab, pasti nggak dijawab. Ingat, orang yang percaya, orang yang hidup dalam kebenaran, doanya pasti didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Seperti abdi Allah yang sudah kita dengarkan bersama-sama melalui cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, bagaimana? Mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk diri kita, untuk orang tua? Mau ya? Mulai hari ini kita dipraktekkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi ingat, kita orang percaya, doa kita pasti didengarkan seperti Tuhan mendengarkan doa abdi Allah tadi. Amin.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran, karena kami adalah hamba-hamba Tuhan, abdi-abdi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, jikalau kami sudah hidup di dalam kebenaran, maka Engkau juga akan selalu mendengarkan doa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kepada setiap kami untuk senantiasa setia berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak di tempat ini. Tuhan tolong mereka, mungkin pada saat ini mereka menghadapi PAS. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh mengerjakan PAS dengan baik. Berikan mereka untuk belajar dengan baik pula. Kami berdoa pada saat ini untuk gereja kami, terkhusus untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Berdoa untuk Bapak Lukas keluarga, untuk Pak Filipus keluarga, untuk Kak Eswanda keluarga, dan juga berdoa untuk Kak Nuris dan Kak Merlin. Tuhan tolong mereka semua, untuk mereka boleh melayani Tuhan dengan baik, dan kami pun boleh mendapatkan berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan semua ya yang ada di rumah. Tetap selalu memakai masker, sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak kalau kita akan pergi. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.